Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Lisna, kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kalian bisa hadir di dunia ini? Pernahkah pula kalian terpikir olehmu, bagaimana ibu itu dapat mengandung gitu ya? Ibu dapat mengandung itu tentunya karena adanya kehadiran seorang ayah sehingga kalian bisa hadir di dunia ini. Ayah dan ibu bisa menghasilkan keturunan karena adanya sistem reproduksi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel, yakni pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Dan yang kedua adalah kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita akan belajar tentang pembelahan sel. Sel itu mengalami pembelahan itu yang pertama karena untuk pertumbuhan. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar pula ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua, untuk perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu ketika terjadi luka. Kemudian yang ketiga adalah untuk reproduksi. Yakni untuk pembentukan sel kelamin. Ada dua pembelahan sel. Yang pertama ada pembelahan mitosis yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik pada makhluk hidup. Yang kedua adalah meiosis, pembelahan yang terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan mitosis ini itu menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetiknya yang identik dengan sel induknya. Jika sel induknya itu memiliki kromosom 2N atau diploid, maka sel anakannya juga diploid atau 2N. Jadi seperti di gambar, jika sel induknya itu mengalami pembelahan secara mitosis, dia akan menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan sel induknya. Materi genetiknya juga identik, yakni jika sel induknya 2N, maka anakannya juga memiliki kromosom 2N. Bagaimana proses terjadinya pembelahan mitosis? Yang pertama, pada tahap profase. Pada tahap profase ini, sentrosom akan menjadi dua sentriol yang nanti akan menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian membran intinya itu dia akan rusak menjadi fragmen-fragmen kecil. Juga kromosomnya itu akan mengganda, kemudian memadat. Selanjutnya pada tahap metafase ini sentrosom itu akan menghasilkan benang-benang spindle sehingga kromosomnya itu akan menuju atau berjajar pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Kemudian pada tahap anafase, benang-benang spindle tadi yang dihasilkan pada sentriol ini itu akan membuat kromosomnya itu menuju ke kutub yang berlawanan, dan memiliki kromosom yang sama dengan induknya tadi, yakni 2N. Kemudian pada fase telofase ini akan terbentuk dua sel anakan dan kemudian membran intinya itu mulai bergabung kembali. Kemudian pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang anakannya itu memiliki separuh jumlah kromosom dari sel induknya. Jadi jika induknya memiliki kromosom 2N, maka masing-masing anakannya itu memiliki
kromosom haploid atau N. Jadi separuhnya dari kromosom induknya. Gitu ya. Jadi sel induknya yang memiliki kromosom 2N akan membelah menjadi 2 sel anakan yang masing-masing memiliki kromosom N, kemudian membelah lagi. Nah, masing-masing anakannya itu akan menghasilkan anakan yang memiliki kromosom atau materi genetik N atau haploid. Bagaimana prosesnya dari pembelahan meiosis? Nah, yang pertama adalah profase 1, sama seperti mitosis tadi prosesnya, yakni sentriol akan menuju ke bidang pembelahan, kemudian membran intinya dia akan rusak menjadi fragmen-fragmen kecil, kemudian kromosomnya akan mengganda. Kemudian sentriol tadi akan menghasilkan benang-benang spindle sehingga membuat kromosom itu akan berjejer ke bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kemudian pada fase anafase itu adalah tadi ya, benang spindle tadi akan sentriol tadi itu akan menarik kromosom tadi menuju ke bidang yang berlawanan. Gitu ya. Kemudian akan membagi gitu ya, akan membagi sel menjadi 2. Kemudian membran intinya mulai ya bergabung kembali gitu ya, sehingga akan dihasilkan 2 sel anakan yang bersifat N. Kemudian masing-masing anakannya tadi itu akan mengalami fase seperti awal tadi atau profase tadi. Maka masing-masing anakannya itu akan mengalami profase seperti mengalami fase profase. Yakni tadi apa? Membran intinya rusak, kemudian kromosomnya mengganda gitu ya. Kemudian sentriolnya akan menuju ke bidang yang berlawanan. Kemudian metafase 2, yakni maksudnya adalah masing-masing anakannya itu adalah kromosomnya akan berjejer menuju ke bidang ekuator karena tadi ditarik oleh sentriol tadi yang menghasilkan gelembung-gelembung pembelahan atau benang spindle tadi. Kemudian masing-masing anakannya ini ya akan menuju ke bidang yang berlawanan. Kemudian masing-masing anakannya tadi itu menghasilkan 4 sel anakan, atau masing-masing anakannya membelah menjadi 2, sehingga hasil akhir dari anakannya itu adalah 4 sel anakan yang bersifat haploid seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah struktur dan fungsi organ reproduksi. Yang pertama adalah organ reproduksi laki-laki. Nah, yang pertama ada organ luar, yakni ada penis dan ada skrotum. Kemudian ada testis, ada epididymis dan ada saluran yang menghubungkan ke vesikula. Vesikula adalah kantung sperma. Kemudian ada kelenjar, yakni ada kelenjar prostat, ada kelenjar Chowker, dan ada penis dan uretra. Nah, lalu apa ya fungsi dari masing-masing organ ini gitu ya? Nah, yang pertama tadi testis ya. Testis itu ya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian skrotum untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan untuk memproduksi sel sperma. Kemudian yang ketiga adalah epididymis. Nah, tadi testis tadi itu sudah menghasilkan sperma. Nah, kemudian suhunya disesuaikan oleh skrotum. Kemudian di epididymis adalah tempat pematangan sel sperma dan tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, vas deferens ini ya akan menyalurkan sperma tadi yang ditampung sementara di epididymis
akan menuju ke kantung sperma atau vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini untuk menampung sperma yang telah matang tadi gitu ya. Seperti gambarannya seperti ini ya. Jadi testis ini untuk menghasilkan sperma, kemudian suhunya disesuaikan oleh skrotum, kemudian akan dimatangkan di epididymis, kemudian akan disalurkan menuju ke vesikula atau kantung sperma. Seperti itu. Kemudian ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk ini berperan menghasilkan getah yang dia akan untuk kelangsungan hidup si sperma. Kemudian kelenjar Koper ini yakni untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah untuk melindungi sperma dengan menetralkan sisa-sisa urin yang memiliki pH asam. Kemudian penis ini sebagai alat senggama dan saluran untuk menyalurkan sperma tadi yang telah ditampung di vesikula ya akan disalurkan, akan dikeluarkan ya, dan juga tempat dari menyalurkan si urin. Nah, tempat keluarnya ya atau ujung dari penis ini terdapat uretra, yakni saluran keluarnya sperma dan juga si urin tadi atau kencing gitu. Kemudian organ reproduksi perempuan. Nah, yang pertama ini ada ovarium. Kemudian di sini ujung dari tuba falopi itu terdapat ifun bibulum. Kemudian ada tuba falopi atau nama lainnya adalah oviduct. Kemudian ada rahim. Kemudian ada endometrium ya, selaput dari rahim gitu. Dan ada serviks dan ada vagina. Mari kita cermati masing-masing fungsi dari organ reproduksi pada perempuan. Nah, kita ketahui bahwa perempuan itu menghasilkan sel telur gitu ya. Nah, di ovarium ini ya akan dihasilkan sel telur. Kemudian sel telur yang sudah matang ini akan akan menuju ke ifun bibulum ini dari ujung dari tuba falopi ya, sebelum nanti akan menuju ke tuba falopi atau oviduct. Nah, tuba falopi ini adalah tempat fertilisasi atau penghubung antara ovarium dan uterus tadi. Kemudian uterus ini adalah tempat berkembangnya janin itu selama kehamilan. Kemudian ada endometrium atau selaput tadi rahim tadi. Nah, ini adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan akan meluruh ketika menstruasi. Kemudian serviks ini adalah struktur rahim yang dia akan menyempit dan akan membuka ke arah vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran untuk mengalirkan darah menstruasi ketika tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan dan sebagai saluran keluarnya bayi. Ya, demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.